Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Rosita Riza dan teman saya Dandi Supriyatna, Program Manajemen Pendidikan Islam Universitas Pamula, akan menjelaskan tentang apa itu kesehatan mental. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang mental health. Oke, kita bahas ya. Ngomong-ngomong tentang kesehatan mental itu sebenarnya bukan cuma ngomongin tentang gangguan mental doang, tapi kesehatan mental itu dilihat sebagai sebuah kontinum, jadi kayak garis gitu. Nah, karena bentuknya kontinum, yang garis ini, ya otomatis kamu nggak bakal bisa nih bilang kalau misalnya orang itu sakit mental atau sehat mental secara sarkot. Jadi nggak ada pembagian yang support nih, nggak ada tuh hitam dan putih, nggak ada kiri doang atau kanan doang gitu. Dan nggak cuma sakit atau sehat doang, jadi itu bisa posisi yang di tengah atau mungkin agak turun, dan besoknya lagi mungkin kamu bisa ada di posisi yang naik kanan. Ya makanya kalau di psikologi kamu nggak bakal bisa nih bilang kalau misalnya orang itu sakit mental atau sehat mental secara sarkot. Jadi nggak ada pembagian yang support nih, nggak ada tuh hitam dan putih, nggak ada kiri doang atau kanan doang, dan nggak cuma sakit atau sehat doang. Jadi itu bisa posisinya ada di tengah atau mungkin agak turun dan besoknya mungkin naik lagi. Ya makanya kalau di psikologi kita nggak menamakan gangguan sebagai penyakit. Jadi nggak ada tuh istilah penyakit mental. Yang ada dalam gangguan mental atau gangguan jiwa biasanya kita menyebutnya. Nah, gimana sih cara nentuin posisi kamu di bagian kesehatan mental ini? Pertama, kita harus tahu dengan mental itu apa. Menurut WHO, World Health Organization, kesehatan mental itu adalah kondisi di mana dulu kita menyadari apa potensi diri kita, juga bisa menghadapi stres sehari-hari, dan kamu bisa bekerja secara produktif dan menghasilkan kontribusi yang baik ke masyarakat. Nah, jadi untuk tahu kesehatan mental, ya tinggal lihatin indikator-indikator yang terjadi aja. Misalnya, kamu menyadari potensi dan juga kamu tahu cara menghadapi stres sehari-hari kamu, dan pekerjaan kamu produktif gitu. Tapi emang kita nggak bisa nentuin, misalnya nih, aku 20% saat mental nih, atau aku 80% nih, nggak kayak yang tadi aku bilang. Simple, itu hitam putih, itu cuman kamu bisa pakai kontinu. Ini sebagai patokan gitu. Nah, sekarang kita coba bayangin ini. Kalau posisi kontinum dari kanan lalu akan produktif, kamu akan bisa menyadari potensi kamu. Kamu akan bisa kontribusi dengan baik dan iya, happy lah gitu menjalani hidup ini. Tujuan dari psikologi untuk membawa kamu dari kontinum yang kiri ini dan yang negatif biar jadi positif banget, biar nggak sehat banget lah ibaratnya. Nah, kalau posisi kontainer ada di kiri, kemungkinan besar kamu terus sedang mengalami hal-hal yang mungkin mengganggu kesehatan mental kamu. Hal ini bisa beragam, mulai dari kena bencana musibah, atau mungkin kamu sedang mengalami gangguan kesehatan mental konkretnya. Gimana nih musibah itu? Contohnya gini, misalnya ada anggota keluarga dekat yang baru meninggal, atau mungkin kamu baru diputusin pacar, atau ternyata nggak lulus seleksi ke perguruan tinggi yang mau nggak mau. Contoh tadi adalah musibah yang bisa ngaruh ke kondisi kesehatan kamu. Itu yang tadi contoh aja, karena emang banyak sih sebenarnya yang bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental kamu. Nah, tapi kalau kamu mengalami hal-hal yang tadi, kemungkinan besar nih kamu akan ada di kondisi yang di kontinum kiri. Karena mungkin lah, sedih kan kamu, belum bisa kerja secara produktif karena baru mengalami musibah. Kamu juga mungkin akan menjadi lebih sensitif dibandingkan biasanya. Jadi kayak gampang marah, terus kayak nggak produktif, dan banyak lah pokoknya.
kalau ada di kolom komentar kiri. Nah, kamu bisa aja karena ada di kamera ini. Dan sebenarnya normal banget kan kalau pikiran ketika kita berada di kolom kiri itu normal sebenarnya. Wajar kalau misalnya kamu sedih ketika keluarga terdekat kamu misalnya tiba-tiba meninggal, atau ketika diputusin pacar, ya normal gitu. Wajar untuk kamu sendiri, dan wajar juga kalau kamu ada di bawah minum ini. Nah, yang masih terjadi stigma fenomena-fenomena yang kayak gitu. Selain hal-hal yang kayak di atas, bisa jadi juga kalau ada di posisi yang kiri ini berarti sedang mengalami gangguan mental. Nah, gangguan mental itu contohnya kayak gimana yang umum tuh? Misalnya ya depresi, gangguan kecemasan bipolar, dan lain sebagainya. Gimana sih kita bisa tahu kalau misalnya kita mengalami gangguan mental atau enggak? Nah, biasanya orang-orang tuh banyak nyari-nyari sendiri di internet sebenarnya. Sampai pada titik tertentu bagus karena mungkin akan bikin kita jadi aware dan tahulah kondisi kita kayak gimana. Tapi gak jarang ya, cuman kita dari nyari-nyari sendiri ini salah. Apalagi sekarang sumber-sumber di internet tuh gak bisa kamu percaya. Kamu harus ke ahlinya, karena cuman ke ahlinya ini yang bisa ngediagnosis itu. Nah, terus gimana sih cara menjaga kesehatan mental? Menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Pertama, kamu bisa nih kenali dan menerima perasaan diri sendiri. Kedua, kamu bisa berbagi cerita dengan orang yang dipercaya. Terus, apalagi? Kamu bisa melakukan aktivitas fisik secara rutin, kayak misalnya olahraga. Tidak hanya baik untuk tubuh kan, tapi juga untuk meningkatkan mood atau mungkin mengurangi stres. Terus, selanjutnya itu kamu bisa istirahat yang cukup. Dan tentu yang penting juga adalah membatasi penggunaan media sosial. Terlalu banyak melihat berita negatif atau membandingkan diri dengan orang lain, itu tentunya bisa memperburuk perasaan. Dan terakhir, kamu bisa mencari bantuan profesional jika itu memang diperlukan. Jangan ragu untuk konsultasi dengan psikolog atau mentor yang berpengalaman, seperti layanan yang ada di 1% misalnya. Kemudian, menghilangkan stigma tentang kesehatan mental. Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga kesehatan mental adalah stigma yang masih melekat di masyarakat. Banyak orang merasa malu atau takut dianggap lemah jika mereka mengalami masalah mental. Padahal, kesehatan mental itu adalah bagian dari kesehatan kita secara keseluruhan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesehatan mental itu bukan hanya tentang tidak sakit jiwa, tapi bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan seimbang, mampu menghadapi tantangan, dan tetap merasa bahagia. Jangan abaikan kesehatan mentalmu ya, karena hidup sehat itu hidup seutuhnya.